Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai keprotokolaran beserta contohnya, pokok persiapan dan pelaksanaan keprotokolaran dan pembawa acara. Oke, langsung saja. Mari kita masuk di materi pertama, yaitu keprotokolaran. Protokol berasal dari bahasa Yunani protes dan koila. Dalam bentuk protokolium berarti yang pertama diletakkan, dan dalam perkembangannya kita memiliki kata protokol yang berarti lembar pertama yang diletakkan pada dokumen perjanjian internasional yang memuat tentang urutan acara. Adapun kegiatan keprotokoleran adalah kegiatan yang dimulai saat permulaan orang-orang tamu atau undangan datang sampai menjelang pulang, termasuk akomodasi sampai acara selesai. Nah, tujuan dari keprotokolaran sendiri untuk mengatur suatu acara hingga acara tersebut dapat berlangsung dengan sukses. Adapun hal utama dalam kegiatan resmi protokol yaitu yang pertama tata acara. Tata acara berlangsung yang sudah ditetapkan dan harus ditaati dengan seksama oleh seluruh panitia penyelenggara, petugas, dan hadirin. Yang kedua, tata krama. Tata krama adalah etiket yang harus diikuti, yang prinsipnya mencerminkan tata sopan santun pergaulan. Yang ketiga, petugas adalah petugas pelaksana keprotokoleran yang menjadikan aturan-aturan yang lebih dibukukan menjadi aturan resmi dalam kedinasan sebagai sarana pedoman dalam bekerja. Adapun perlakuan atau penggunaan tata krama meliputi tata tempat, tata penyebutan, dan lagu kebangsaan. Ruang lingkupnya melingkupi penerimaan tamu atau audiens, perjalanan atau peninjauan, penyelenggaraan resepsi upacara hari besar nasional atau keagamaan, apel bendera, pelantikan, peresmian proyek, pelayanan bagi para diplomat, dan pembuatan perayaan upacara selamat atau upacara belasungkawa. Perhatian pelayanan protokol ditujukan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Nah, yang terakhir merupakan mengenai tugas protokol. Yang pertama, menentukan urutan atau susunan acara atau agenda pertemuan sehingga dapat mengatur berapa waktu yang akan diperlukan. Yang kedua, menentukan siapa orang yang akan ditugaskan melakukan dan bertanggung jawab atas masing-masing pekerjaan. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan menjadi MC atau pembawa acara. Yang keempat, menentukan siapa yang akan diundang. Nah, contoh yang biasa saya rasakan pada saat sekolah adalah kegiatan keprotokolaran, yaitu kegiatan upacara bendera 17 Agustus memperingati ulang tahun Republik Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pokok-pokok persiapan dan pelaksanaan keprotokolaran yang melingkupi manajemen acara dan fungsi-fungsinya. Penguasaan tahapan-tahapan yang dilalui dalam keprotokolaran sangat diperlukan untuk kesuksesan suatu acara. Di antaranya terdapat 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Di tahap pelaksanaan dilakukan pembentukan panitia yang dilakukan dengan pembentukan format atau dengan musyawarah secara langsung, yang menghasilkan manfaat untuk mengatur dan mengakses pembagian tugas, memudahkan koordinasi, dan memudahkan pengawasan, dan lain-lain. Yang kedua, rapat panitia diperuntukkan agar pelaksanaan kegiatan pokok nantinya dapat berjalan sesuai harapan. Rapat panitia biasanya dilakukan dengan kebutuhan. Adapun syarat utama agar mudahnya koordinasi di antara anggota panitia antara lain, masing-masing anggota harus disiplin waktu, bertanggung jawab penuh dalam pekerjaan diberikan, menghargai pendapat dan orang lain, bersifat tanggung rasa dan terbuka, mengutamakan kepentingan bersama, tidak menunda pekerjaan atau masalah, menyatukan dalam wadah kekeluargaan atau gotong royong. Nah, di tahap pelaksanaan sendiri, semua panitia memantau pelaksanaan kegiatan, terutama untuk seksi-seksi atau anggota yang terlibat langsung dalam tahap pelaksanaan harus siap. Cara-cara yang baik dalam menerima tamu adalah bersikap sopan dan penuh kekeluargaan, berbahasa dengan baik dan jelas, lebih dulu memberi salam pada tamu, menyalami tamu dengan hormat, mempersilahkan masuk, jangan membuat tamu lain mengganggu, jangan bercakap sendiri dengan sesama penerima tamu, menggunakan tanda pengenal khusus,
Jangan terlalu cepat meninggalkan pintu masuk dan lain-lain. Adapun cara melepas tamu yaitu penerima tamu juga melepas tamu. Sebaiknya panitia berdiri berjajar di kiri kanan sepanjang pintu keluar dan mengucapkan kata-kata baik. Nah, selanjutnya di tahap penutupan. Bentuk kegiatan terakhir adalah pertanggungjawaban atas seluruh tanggung jawab masing-masing. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya itu mengevaluasi kegiatan, meminta pertanggungjawaban masing-masing sesuai tugas, masing-masing seksi menyelesaikan hal yang belum selesai sebelum pembubaran panitia, mengevaluasi seluruh bentuk kegiatan, dan membuat laporan tentang seluruh kegiatan. Adapun titik kegiatan laporan, diantaranya mengetahui berbagai aspek yang terkait dengan acara yang dilaksanakan melalui pertanyaan dan terangkum dalam SPN. Yang kedua, merangkum jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tadi. Yang ketiga, memperkirakan berbagai hal yang mungkin timbul sebelum, menjelang, saat acara sedang berlangsung, dan pasca acara, serta mempersiapkan antisipasinya. Yang keempat, menyusun kepanitiaan untuk menangani acara. Yang kelima, melakukan pencatatan semua hal yang dihasilkan dalam acara ini. Oke, materi terakhir mengenai pembawa acara. Pembawa acara merupakan bagian dari kegiatan keprotokoleran. Istilah pembawa acara sering diartikan sebagai suatu profesi banyak macam sesuai dengan jenis atau bentuk acara yang dibawakan. Kalau acara yang dibawakan oleh seorang pewara bersifat resmi, maka pewara tersebut disebut MC. Untuk menjadi seorang MC, presenter atau host yang handal dalam berbagai acara tentunya harus mengetahui beberapa kriteria serta tips dan trik yang wajib untuk dimiliki. Nah, adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang pembawa acara yaitu syarat fisik atau penampilan, memiliki suara yang nyaman atau pleasing, memiliki vokal bersih, nyaring, bening, dan lembut, serta sehat agar terlihat bergairah dan bersemangat, tidak cacat fisik untuk menghindari kesan tidak baik. Yang kedua, syarat ilmiah, memiliki pengetahuan kebahasaan, memiliki pengetahuan umum yang cukup, dan lebih sempurna jika pembawa acara pernah mengikuti atau memperoleh teori tentang pembawa acara. Syarat kepribadian, mampu berpikir cepat dan tepat, antusias, rendah hati, dan cepat tanggap. Adapun teknik-teknik pembawa acara yang dilakukan diantaranya sebelum hari pelaksanaan, pastikan bahwa Anda sebagai pembawa acara pada acara itu. Pastikan gladi bersih atau tidak. Pastikan susunan acara sudah diterima 2 hari sebelum tampil. Pastikan memerlukan skenario acara atau tidak. Pada hari pelaksanaan, pembawa acara sudah berada di tempat acara 1 jam sebelum acara dimulai. Mulut harus bebas dari segala rasa 30 menit sebelumnya. Melakukan gerakan-gerakan pada mulut sebelumnya. Mengendalikan emosi agar debar jantung Anda terasa normal. 3. Sesaat akan tampil. Duduk atau tempatilah tempat pembawa acara. Bersikap sempurna. Selama berbicara tidak mendaham atau batuk. Jangan berkomentar banyak. Menyebut nama, pangkat jabatan, dan gelar harus dengan konsisten dan benar. Tampak senyum waktu mengakhiri acara. Nah, adapun cara-cara dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan mengatasi demam panggung yaitu: yang pertama, temukan jati diri. Yang kedua, persiapan yang banyak. Yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, selalu berusaha meningkatkan diri. Yang kelima, jaga konsentrasi. Nah, adapun tanda-tanda dari demam panggung itu sendiri itu mulut kering dan lutut gemetar, tangan gemetar, nafas menjadi cepat, denyut jantung menjadi cepat, wajah pucat, dan keringat dingin. Cara mengatasinya itu melakukan persiapan yang matang. Buatlah catatan yang bersih dan jelas, jangan terlalu banyak catatan. Kenali hadirin, pelajari situasi lingkungan, jaga kesehatan sebelum memandu acara, lenyapkan rasa tegang, kendali diri, pusatkan perhatian pada hal tersebut, dan jangan pernah putus asa. Cara menenangkan diri, yang pertama, duduk dengan tenang di pojok ruangan yang sepi sambil memejamkan mata. Tarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Coba bernafas melalui perut, dengarkan kalimat positif, pikirkan hal-hal positif, dan latihan 2 kali sehari. Adapun teknik relaksasi, yang pertama, letakkan tangan pada benda yang keras, angkat jari-jari, rasakan tekanan pada otot tangan, lakukan beberapa kali. Setelah itu Anda dapat beralih pada otot-otot kaki, letakkan tumit pada lantai sehingga terasa ketegangan. Ya, demikianlah 3 pembahasan yang bisa bawakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.